warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Rembang, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Qurratul Ainiyah dari SD Negeri Wat Pecah. Saya Chandra Alfiana dari SD Sumur Pule. saya Silvi Nurul Fatwa dari SD Negeri 2 Pelawangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Silvi. Ya, selamat pagi Bu, gimana kabarnya Bu Aini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Bu Silvi ini? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Ibu sehat. Nah, Bu Aini, dengar-dengar hari ini Bu Aini akan melakukan coaching ya? Betul Bu? Ya, hari ini saya akan ada kegiatan coaching, Bu. Oh iya. Nah Bu, sebelum Bu Aini melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu, boleh Bu? Boleh, saya silakan. Ya. Nah, nantinya pada saat coaching itu kan antara coach dan coaching ya. Ini kan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching yang nantinya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan dengan coaching ya. Dan nantinya saya juga akan mendengarkan respon dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan atau belum. Nah, jangan lupa Bu, juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu ya. Nah, tapi sebelum pelaksanaan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Aini. Boleh ya Bu ya? Ya, silakan Bu Silvi. Ya, jadi untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi presence, kehadiran penuh, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot, dan kompetensi mendengarkan aktif selama coaching. Baik, jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi inti yang terdiri dari tadi presence tadi ya Bu ya, kemudian ada mendengarkan aktif dan juga yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, bagus sekali Bu. Kemudian yang kedua, nah di antaranya ketiganya itu Ibu ya, bagian kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik oleh Ibu nantinya? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam menanyakan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif Bu. Dua itu Bu yang ingin saya kembangkan. Oh, baik, berarti yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan lagi itu tentang mendengarkan aktif dan tentang itu ya Bu ya, memaksimalkan tadi ya pertanyaan berbobot tadi. Nah, baik Ibu. Kemudian yang selanjutnya ada satu lagi nih Bu ya. Kira-kira indikator ketercapaiannya ketika coaching nanti itu apa Ibu? Harapan saya nanti coach itu dapat menyampaikan solusi dari kegiatan coaching. Jadi saya berusaha menggali coach supaya dapat mengeksplor ide-idenya dalam menghadapi permasalahan yang disampaikan, Bu. Ya, baiklah Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Aini ya Bu ya, atas pertanyaan yang saya berikan. Silahkan setelah ini Ibu melaksanakan coaching dengan coach Ibu ya. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai coaching, kita akan bicara lagi ya Bu ya. Ya, baik, selamat menjalankan coaching Bu Aini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Silvi, semoga nanti kegiatan coaching dilancarkan ya Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Chandra. Ini kabarnya hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Ya, alhamdulillah Pak Chandra bisa bertemu di sini dengan saya Pak ya. Iya, Barangkali terima kasih, ada yang ingin didiskusikan dengan saya tentang pekerjaan barangkali Pak? Iya Bu, ada Bu. Kemarin itu saya melihat rapat pendidikan saya, itu ternyata ada yang merah Bu. Berarti ini menurut saya itu perlu adanya peningkatan terhadap literasi numerasi peserta didik Bu. Oh, jadi peserta didik Bapak ini rapot pendidikannya itu kurang baik gitu Iya, ya Pak ya. baik, Jadi Bu. tujuannya Pak Chandra ini ingin seperti apa melihat kondisi tersebut Pak? Nah, dari setelah saya membaca rapor pendidikan saya ini, saya ingin meningkatkan literasi numerasi peserta didik Bu. Jadi
literasi dan numerasi peserta didik Bapak ini ingin jenengan tingkatkan, Iya, seperti betul. itu ya Pak ya. Bapak, berarti tujuannya tadi meningkatkan literasi dan numerasi ya. Iya. Menurut Bapak nih ya, siswa yang literasi dan numerasinya baik, menurut Bapak itu seperti apa? Iya, Bu. Siswa yang literasi numerasinya baik itu adalah siswa yang mampu menggunakan simbol-simbol, angka-angka dalam matematika dasar, kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, Bu. Dalam praktiknya anak-anak itu mampu mengaplikasikan, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan angka-angka atau simbol-simbol tersebut. Oh, jadi menurut Bapak, jika peserta didik itu literasi dan numerasinya meningkat, itu ditunjukkan dengan simbol atau pengetahuannya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Iya, seperti itu ya Pak betul, ya. Bu. Jadi ketika rapat pendidikan menurut Bapak itu rendah, itu kira-kira dari skala 1 sampai 10, kondisi peserta didik ini ada di skala berapa Pak ya? Ada di skala 4, Bu, karena di situ tertuang adalah 40% kemampuan anak itu dalam kemampuan literasi numerasi, Bu. Oh, jadi Bapak menyampaikan bahwa siswa yang berada di skala 4 ini ditunjukkan dengan rapat pendidikan seperti Iya, itu ya betul, Pak ya. Bu, iya. Dari skala 4 ini Pak ya, harapan Pak Chandra ini targetnya ingin ke skala berapa Pak? Dari tingkat tertinggi 10 misalkan seperti itu Pak. 10 kan sudah mampu ya, Bu ya. Ya. Untuk mengaitkan tentang simbol-simbol tersebut ke dalam permasalahan sehari-hari, Bu. Nah, target saya itu cukup di angka 8, Bu, di mana anak-anak itu sudah mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan simbol-simbol atau matematika dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari ini, Bu. Dalam target di angka 8, Bu. Oh iya, jadi tadi Bapak menyampaikan kondisi saat ini skala 4 ya Pak ya. Kemudian targetnya Bapak ingin bisa sampai skala 8 seperti betul. itu. Nah, untuk mencapai skala 8 itu Pak, kira-kira Bapak ada rencana apa ya yang ingin dilakukan? Ada beberapa rencana itu yang akan saya lakukan, di antaranya yaitu saya akan memaparkan tentang literasi numerasi kepada rekan-rekan sejawat saya, Bu. Ya, jadi kemampuan literasi numerasi saya yang saya anggap sudah cukup ini akan saya sampaikan kepada teman-teman rekan sejawat saya, di mana di situ kita kalau melihat di lingkungan SD Sumurpulo itu memiliki banyak multi atau sumber-sumber pelajar, Bu. Sumber-sumber belajar. Di situ ada ada papan pengumuman, nanti itu bisa disampaikan untuk menyampaikan infografis atau kabar-kabar yang lainnya, juga ada buku-buku non teks maupun buku teks, kemudian ada LCD yang bisa digunakan untuk menyampaikan suatu pembelajaran yang berkaitan dengan numerasi, dan juga ada beberapa diagram-diagram yang berada di dalam kelas tentang tingkat kemampuan siswa, itu bisa dimanfaatkan oleh guru-guru untuk meningkatkan literasi numerasinya. Selain memaparkan juga, Bu, saya juga akan membuat pelatihan dan bimbingan secara individu kepada teman-teman atau rekan sejawat saya. Nah, tujuannya itu adalah agar semua guru itu mampu memahami, Bu, bagaimana cara memasukkan literasi numerasi pada setiap mata pelajaran yang diampunya, Bu. Nah, tidak hanya pelajaran matematika saja, Bu, jadi dimasukkan kepada semua mata pelajaran. Contohnya saja, Bu, meskipun itu adalah pelajaran olahraga, di mana anak itu bisa diajarkan literasi numerasi, misalkan dia mengukur berat badannya, tinggi badannya. Di lain itu juga mungkin berkaitan dengan gizi, bagaimana gizi seimbang itu dikonsumsi oleh anak-anak pada usianya. Oh iya, jadi tadi saya menyimpulkan jawaban Bapak ya luar biasa sekali Pak. Tadi rencana aksi dari Bapak ada ingin berbagi pemahaman literasi numerasi kepada rekan sejawat, sehingga nantinya rekan sejawat ini dapat mengimplementasikan atau memasukkan literasi numerasi di pembelajaran dengan benar, bukan hanya matematika saja ya Pak ya, jadi ke mata pelajaran lain. Kemudian memanfaatkan sumber belajar yang ada di SD Bapak, yang alhamdulillah lengkap sekali tadi disampaikan, benar Pak. Jadi nanti sumber belajar itu dapat menjadi fasilitas atau media untuk meningkatkan literasi numerasi siswa, seperti itu ya Pak ya. Nah,
Bapak, dari rencana aksi yang Bapak sampaikan, siapa saja Pak yang terlibat nanti Pak? Nah, di situ saya ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah ini adalah yang memegang kunci bagi saya, di mana kepala sekolah ini akan membantu saya untuk menggerakkan teman-teman untuk meningkatkan literasi numerasi anak-anak. Ya, di situ Bapak Kepala Sekolah saya akan perankan sebagai pemantau setiap pembelajaran melalui kegiatan observasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Kepala Sekolah ini bisa merefleksikan atau memberikan umpan balik kepada rekan-rekan atau teman-teman, begitu juga dengan saya, agar literasi numerasi di sekolah saya mengalami peningkatan. Oh iya, jadi Bapak tadi menyampaikan kolaborasi dengan kepala sekolah ya, para kepala sekolah terlibat baik memotivasi rekan sejawat dan juga memantau untuk sebagai refleksi. Tadi ada lagi enggak Pak ya yang terlibat kira-kira? Iya, agar ini yang paling penting adalah murid Bu. Murid ini kalau dilibatkan dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya itu kokurikuler, di mana kalau ada anak yang benar-benar Bu ya literasi numerasinya rendah, anak ini diusahakan untuk mengikuti kegiatan atau waktu tambahan yang diberikan oleh guru di luar jam pelajarannya. Begitu juga dengan orang tua Bu. Kita berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana orang tua ini bisa mendukung, bisa memotivasi anaknya dalam belajar, baik itu di sekolah ataupun tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru yang pengerjaannya itu di luar jam sekolah. Artinya pekerjaan itu diselesaikan di rumah. Jadi orang tua itu bisa membantu mendorong anak untuk belajar literasi numerasi. Oh iya, jadi melibatkan siswa sendiri dan juga peran orang tua sangat penting dari Bapak menyampaikan seperti itu ya Pak ya. Baik, kira-kira kapan ini Pak dilakukan rencana aksinya Bapak ini? Ya, rencana aksi ini akan saya mulai setelah melaksanakan coaching dengan Ibu. Alhamdulillah saya sudah menemukan langkah-langkah dari panduan Ibu. Ini akan segera saya terapkan dan saya akan meminta jadwal kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuat kesepakatan kapan ini saya akan melaksanakan pemaparan kepada guru-guru, melatih, membuat pelatihan dan memberikan bimbingan kepada guru-guru yang menurut saya atau menurut mereka sendiri itu bahwa dirinya ini perlu bimbingan. Oh gitu, jadi Bapak ini ingin berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu, menjadwalkan seperti itu Pak ya, tapi segera ini ya Pak ya. Oh iya, komitmen Bapak Pak ya, ini kan tadi rencana aksinya luar biasa, yang terlibat juga banyak. Kira-kira itu komitmen Bapak itu apa untuk mencapai harapan Bapak tadi Pak? Komitmen saya ini, saya harus terus ya menggerakkan mulai dari diri saya sendiri Bu. Saya harus berkomitmen bahwa kalau ini tidak dilaksanakan perubahan, maka standar sekolah ini akan berada di level yang bawah Bu, literasi numerasinya. Maka saya harus, komitmen saya ini harus benar-benar kuat untuk menggerakkan komunitas belajar di sekolah saya. Ya, berarti ini Bapak komitmennya kepada diri sendiri sehingga menjadi penggerak dan menggerakkan orang lain di lingkungan sekolah Bapak seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan permasalahan dan solusinya juga muncul Pak ya, banyak sekali yang disampaikan rencana aksinya. Bagaimana ini perasaan Bapak setelah berdiskusi dengan saya ini? Alhamdulillah setelah berdiskusi dan mendapatkan beberapa pertanyaan pemandu dari Bu Broto lainnya, ini saya bisa menemukan langkah-langkah Bu dalam membuat sebuah perencanaan untuk meningkatkan literasi numerasi peserta didik, melewati guru-guru dan juga peran dari kepala sekolah dan juga orang tua untuk berpartisipasi semuanya dalam mendukung apa yang ingin saya kerjakan Bu untuk meningkatkan literasi numerasi. Alhamdulillah Pak ya, Bapak bisa menemukan solusi ya dari perbincangan kita hari ini. Jadi Bapak lain waktu ya, barangkali ada kesempatan kita bisa bertemu kembali untuk barangkali Bapak menyampaikan hasil rencana aksi Bapak, perkembangannya seperti apa, atau barangkali ingin berdiskusi permasalahan lain pada saya ya Pak ya.
Itu saja Pak ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain waktu. Dari saya mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan atau dalam berkata. Terima kasih Pak Chandra sudah meluangkan waktu, sudah mau bercerita kepada saya. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya hasil dari apa yang telah saya rencanakan nanti akan saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan saya mengucapkan alhamdulillah sudah memperoleh solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Aini, tadi Bu Aini sudah melaksanakan coaching dengan coachingnya. Lancar ya Bu Aini tadi coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Silvi. Iya, alhamdulillah jika berjalan dengan lancar. Nah, Bu Aini, setelah Bu Aini melaksanakan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Aini ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Aini inginkan? Iya, jadi selama coaching tadi ya Bu ya, saya melakukan sesuai dengan alur tirta dan alhamdulillah coaching dapat menemukan solusi dengan tadi saya menggali pertanyaan melalui alur tirta tentunya. Kemudian coach juga dapat menyampaikan, mengeksplor ide-ide dari dirinya sendiri sehingga menemukan solusi yang tepat seperti itu Bu Silvi. Alhamdulillah, berarti tadi Bu Aini sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Kemudian coach juga sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Nah, yang kedua ini Bu, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya ya Bu ya. Jadi menurut saya tadi ketika Bu Aini sudah melaksanakan coaching dengan coach, menurut saya Bu Aini sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta, yaitu yang terdiri dari menyampaikan tujuan, kemudian menggali identifikasi masalah dari permasalahannya si coach tadi. Kemudian selain itu juga Ibu sudah menggali rencana aksi apa yang ingin coach lakukan. Setelah itu juga menanyakan tentang tanggung jawab ya, tanggung jawab atau komitmen si coach tersebut. Nah, selain itu Ibu juga sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan kepada si coach sehingga coach itu bisa menyampaikan identifikasi masalahnya, kemudian juga menemukan solusi secara mandiri seperti itu atas panduan dari Bu Aini tadi ya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, dari yang sudah dilakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Aini kembangkan? Dari hasil coach tadi ya Bu ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih memaksimalkan kembali lagi kompetensi seperti mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, jadi memaksimalkan kembali di coaching selanjutnya yang akan saya lakukan seperti itu Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Ibu ingin maksimalkan kembali agar di coaching selanjutnya nanti dapat berjalan lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, jadi kesimpulan dari observasi saya pada pagi ini itu Ibu sudah sangat luar biasa sekali menjadi coach untuk coaching. Semoga kedepannya lebih maksimal lagi dan lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Silvi atas masukannya dari kegiatan coaching yang saya lakukan. Semoga nanti kedepannya saya lebih baik lagi dari hasil catatan dari Bu Silvi. Ya, sama-sama Bu Aini. Saya juga terima kasih dan mohon maaf ya Bu Aini apabila ada salah-salah kata dari saya. Ya, sampai jumpa di lain waktu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.